Banjir mencapai selutut orang dewasa mendera sejumlah titik di kota Banjarmasin. 3 kelurahan di Banjarmasin Selatan menjadi yang terparah. Kelurahan Pemurus Dalam, Tanjung Pagar, serta Pemurus Baru kian terdampak sepekan terakhir. Belum lagi di ujung timur eks-ibu kota Kalimantan Selatan ini. Air yang merendam kelurahan Sungai Lulut tentu tak kalah tinggi. Banyak yang mengira selain tingginya curah hujan, fenomena ini lantaran pasangnya air laut. Namun alasan kedua terbantahkan dengan daerah langganan banjirop seperti Kelayan, Alalak hingga sebagian Belitung Darat yang beberapa hari terakhir malah cenderung kering. Padahal kawasan ini selalu jadi yang pertama terendam jika terjadinya air pasang. Di kawasan Kelayan ini yang di wilayah P ini yang rancak air tinggi lah. Ini banjir. Kalau biasanya air pasang. Malam. Ya pas karena bulan yang pasang kan. Kalau hanya karena pasang biasa normal aja itu. Kalau hari bang banjirnya. Kalau biasanya air tinggi apa dalamnya di sini Om? Lintuhut nih. Selutut lah. Ini selutut. Di dalam toko-toko ini basah. Kalau naik ke rumah naiknya. Beberapa hari ini turun lah itu. Kalau malam sini ada aja pasang atau kededa lalu nih lagi? Malam pasang habis bisa. Habis sisa masih dalam ke Om? Dalam sampai kadang-kadang sampai jam 1 hanya turun, kadang-kadang jam 2 turun. Kadang-kadang pasangnya jam 1 naiknya paling dalam. Kadang-kadang orang durian tuh, orang tidur tuh. Tapi akhir-akhir ini berkurang kah? Berkurang bang sudah. Berapa hari sudah berkurang ya Om? Dalam 2 hari nih. Berkurang sudah lah. Sementara itu peristiwa banjir yang saat ini menenggelamkan hampir setengah Banjarmasin Selatan hingga sebagian Banjarmasin Timur menjadi kekhawatiran tersendiri bagi warga sekitar akan kembalinya banjir setinggi pinggang orang dewasa seperti 2021 lalu. Tentu bukan tanpa alasan, dua daerah ini menjadi yang terparah saat banjir melanda. Menurut pengamat tata kelola dan lingkungan Akbar Rahman, faktor utama penyebab banjir ini bukan serta-merta curah hujan tinggi dibarengi pasangnya air laut. Akademisi ini menyebut belum optimalnya saluran pembuangan air serta infrastruktur drainase yang tidak terkoneksi dengan baik ke sungai justru memberi andil. Kondisi genangan ataupun banjir yang hari ini masih terjadi di beberapa wilayah di kota Banjarmasin ini menandakan bahwa aliran air menuju ke sungai itu belum optimal. Meskipun kita ketahui bersama bahwa penyebab genangan ataupun banjir itu bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kemudian terjadinya air pasang yang tinggi juga. Namun itu bukan hal utama yang menyebabkan kemudian genangan ini terus terjadi. Hal yang menyebabkan genangan ini terus terjadi itu adalah kondisi permukiman kita, kemudian infrastruktur, sistem drainase, kemudian bagaimana kondisi sungai kita. Maka hal yang harus kita benahi untuk mengantisipasi terjadinya genangan yang lama di wilayah-wilayah tertentu itu adalah yang pertama adalah meninjau bagaimana fungsi dari sungai yang ada di sekitarnya, apakah itu bisa berfungsi dengan baik atau ada bagian-bagian yang menghalanginya. Kemudian bagaimana koneksi drainase dari permukiman ke sungai. Demikian juga bagaimana kondisi bangunan kita. Apakah bangunan-bangunan kita ini juga berkontribusi terjadinya genangan itu. Misalkan bangunan-bangunan itu menghalangi aliran sungai ataupun bangunan-bangunan itu menghalangi bagian dari drainase kita. Di samping pekerjaan rumah menyeluruh tentu saja hadir tidak cuma untuk pemerintah Kota Banjarmasin, namun kabupaten kota lainnya agar permasalahan tersebut dapat ditangani bersama. Dina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.